Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Mushola Al-Falah, wabil khusus para kiai, para asatid, ketua DKM, seluruh jajaran kepengurusan Mushola Al-Falah, dan seluruh hadirin. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Matan Ghoyatut Takrib pada malam hari ini di Mushola Al-Falah yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu, terkhusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk musannaf kitab Matan Ghoyatut Takrib yaitu Syekh Abu Syuja, dan seluruh ulama yang telah mensyarai, menhasyiai, menhawasyi kitab tersebut, serta para ulama fikih dan guru-guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Ala hadihin niyati wa ala kulli niyatin sholihati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati. Kitab ini menerangkan tentang bersuci, baik suci dari najis maupun suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha. Adapun air-air, jenis-jenis air yang diperbolehkan untuk dibuat bersuci, yang sah untuk dibuat bersuci, sab'u miyahin, itu ada 7. Yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis, yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, berwudu, yang bisa untuk menghilangkan hadas besar, yaitu mandi besar, itu ada 7. Ma'us sama'i, yang pertama adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat adalah air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima adalah air sumberan. Wa ma'us salji, dan yang keenam adalah air salju. Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh adalah air embun. Ini adalah jenis-jenis air yang bisa sah untuk dibuat bersuci. Kalau dirumuskan, air-air yang datangnya dari langit dan air-air yang bersumberkan dari bumi. Yang dari langit itu ada 7, air hujan, air salju, air embun, dan kemudian yang dari bumi itu ada 4, yaitu air laut, air sumur, air sumberan, mata air, sumber mata air itu, dan air sungai. Jadi ada 4. Itu yang bisa dibuat bersuci. Dari langit ataupun dari sumberan, dari bumi tersebut, bentuknya bagaimanapun, itu bisa dibuat bersuci. Jadi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati, dalam Fathul Qoribnya seperti itu.
dengan sifat bagaimanapun selama itu murni dari langit dan murni dari bumi tadi yang telah disebutkan. Ada air laut, ternyata memang murni dari laut, warnanya agak kebiru-biruan atau ada agak kehijau-hijauan. Air dari langit, hujan, misal kemerah-merahan. Dulu tahun berapa saya pada waktu masih di pesantren ada berita di India katanya ada hujan darah. Ya, hujan darah. Kenapa disebut hujan darah? Karena warnanya kemerah-merahan. Terus kemudian dibuat pembahasan di Bahsul Masailkan, dimusyawarahkan secara hukum fikih. Itu bagaimana? Masih termasuk air yang bisa dibuat bersuci apa enggak? Selama itu memang murni dari langit, tidak terus kemudian yang di atas itu tercampur dengan darah-darah umpama. Namanya fikih itu perumpamanya itu sampai jauh. Kemungkinan itu masuk semua. Umpama memang di langit itu ada burung-burung mati, umpama burung-burung mati terus kemudian ada darahnya tercampur dengan air hujan sebelum turun ke bumi, nah itu berarti tidak bisa dibuat untuk bersuci karena sudah tercampur. Tapi kalau memang di situ dari langit itu memang langsung nggak tercampur apa-apa, ya apapun itu bentuknya, andaikan apakah merah, apakah kuning dan lain sebagainya, itu sah untuk dibuat bersuci. Dan air adalah satu-satunya hal yang bisa dibuat bersuci, yang bisa menghilangkan. Adapun debu yang dibuat tayamum, ya. Adapun batu atau perkara yang sifatnya sama seperti batu dibuat untuk istijmar, untuk cebok, ya. Itu sifatnya tidak menghilangkan najis. Hanya terus kemudian ketika orang beralih dari wudhu dengan kemudian tayamum karena sesuatu, karena nggak boleh terkena air, karena nggak ada air, ya kan, itu kan akhirnya beralih tayamum. Itu tidak kemudian menghilangkan hadas. Cuma terus kemudian dia diperbolehkan untuk sholat, diperbolehkan untuk menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran, seperti itu. Makanya ada batasan-batasannya, tidak sebebas ketika dengan menggunakan air. Pun demikian ketika cebok menggunakan batu, menggunakan hal-hal yang sifatnya sama seperti batu, padat, terus kemudian kering, bisa mencabut atau bisa meresap atau bisa mengambil kotoran, itu sifatnya juga tidak menghilangkan najis yang ada di kubul maupun dubur, tetapi hanya sekedar kemudian dia itu menghilangkan airnya, najis hukmiyahnya secara hukumnya masih ada. Dia masih membawa najis secara hukum meskipun sudah tidak ada barangnya. Makanya itu belum suci itunya. Belum suci. Dia diperbolehkan untuk sholat, misal seperti itu. Tisu, termasuk juga tisu tadi, tisu kering. Jadi nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, ketika orang terus kemudian umpama kencing, dia di suatu perjalanan terus kemudian menggunakan tisu kering tersebut, umpama terus pulang, mohon maaf, dia mau mengumpuli istrinya, harus dicuci dulu. Tidak boleh langsung gaspol. Karena itu ada tadhamuh bin najasah, gubratan dengan najis. Padahal ada air. Bedanya kalau memang tidak ada air, itu enggak masalah. Jadi memang satu-satunya ini air yang bisa menghilangkan. Pernah menjadi pembahasan juga, infonya di Jepang, itu ada mesin cuci tenaga turbo atau tenaga angin. Jadi tidak menggunakan air, tapi ternyata dengan tenaga angin tersebut, kotorannya itu bisa hilang secara kasat mata. Terus dibuat pertanyaan, apakah terus kemudian dengan praktek pensucian tersebut bisa menghilangkan najis? Ya tetap tidak bisa. Masih ada najisnya, meskipun di situ secara hukmiyah. Secara hukum masih ada najisnya, harus dibilas dengan menggunakan air. Jadi air ini sangat
sangat luar biasa. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air-air tersebut terbagi menjadi 4. Ada air, ada ma'e. Beda. Ada istilah ma', ada istilah ma'e. Kalau ma' itu air, kalau ma'e itu benda cair selain air. Kencing. Kencing itu termasuk 7 tadi enggak? Tidak kan? Lah, tapi kita bahasanya air kencing. Itu termasuk ma'e. Terus kemudian oli, minyak, ya itu termasuk ma'e. Nanti ada hukum tersendiri. Secara hukum tidak disamakan dengan air. Jadi ada istilah ma, ada istilah ma'e. Kalau ma itu air, kalau ma'e itu benda cair selain air. Itu terbagi menjadi 4 yang air loh. Ini pembahasan air dulu. Itu terbagi menjadi 4. Tohirun, mutohirun, ghairu makruhin. Yang pertama adalah air suci, bisa mensucikan, tidak makruh dalam penggunaannya. Dari 7 tersebut tadi, yang dari langit dan bumi tadi, yang pertama suci, mensucikan, tidak ada hukum makruh dalam penggunaan. Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu, yang termasuk atau yang dikatakan air suci mensucikan tidak makruh penggunaannya adalah air yang mutlak, yang masih tadi belum tercampur apa-apa yang memang tidak dibutuhkan oleh air. Benar-benar belum tercampur. Meskipun dipindah-pindahkan nggak masalah, tapi memang belum ada yang mencampuri yang sebenarnya air bisa menghindari. Bedanya kalau air nggak bisa menghindari, air sungai, ya kan? Begitu. Terus kemudian memang sungai itu kan ya ada pasirnya, ada tanahnya, terus kemudian menjadi keruh. Nah itu masih dikatakan air yang bisa suci mensucikan. Atau terus kemudian ada air, kalau di kampung itu mungkin di sini juga ada, terus kejatuhan daun. Kejatuhan daun akhirnya airnya agak berubah ke hijauan. Selama di situ memang tidak ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan daun. Daun gugur sendiri, jatuh sendiri. Itu tidak kemudian menjadikan air tersebut tidak bisa mensucikan. Tetap bisa mensucikan. Bedanya nanti kemudian tercampur dengan hal-hal yang lain. Jadi dari ketujuh tersebut, memang kalau belum tercampur dengan perkara-perkara yang lain yang bisa merubah, campurnya nanti campur yang signifikan, maka termasuk air yang mutlak istilahnya, yang tidak ada qoyid, istilahnya air yang mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'u al-musyammasu. Yang kedua adalah air suci, mensucikan, makruh dalam penggunaan. Dibuat wudu sah, dibuat mandi juga sah, cuma makruh dalam penggunaan fil badani, di badan, tidak di pakaian. Kalau untuk badan, untuk buat wudu, untuk buat mandi ini makruh. Tapi kalau dibuat untuk mensucikan pakaian, untuk mensucikan lantai dan lain sebagainya yang tidak kaitan dengan badan, ini enggak makruh. Wa huwa al-ma'u al-musyammasu, yaitu air musyammas. Namanya adalah air musyammas. Air musyammas itu al-ayil musakhon bitakfiri syamsi fihi, air yang terkena langsung sinar matahari. Air panas yang terkena sinar matahari. Tapi ada syaratnya. Bisa benar-benar dihukumi makruh itu ada ketentuannya. Ini khusus di daerah yang beriklim panas. Ya, pertama khusus di daerah yang diiklim panas. Di Indonesia iklimnya tidak sampai panas, paling tropis. Berarti di Indonesia meskipun ada semisal air langsung kena sinar matahari, itu belum sampai ke ranah makruh. Itu pun fi ina'in muntabi'in.
air tersebut di tempat yang kiranya bisa berkarat. Di suatu tempat yang kiranya bisa berkarat. Tembaga atau apa itu? Seng-sengan itu, Pak. Seng-sengan atau tembaga itu yang memang tempatnya itu berkarat yang sekiranya terus kemudian saking panasnya karena memang di tempat yang panas, kalau seperti itu kan terus ada bau kayak gimana gitu kan, Pak ya? Ya kan menguap. Nah itu bisa menimbulkan penyakit baros. Ya, bisa menimbulkan penyakit kulit yang baros itu. Nah, itu bisa makruh kalau memang seperti itu. Nah, kalau terus kemudian seperti di Indonesia, kemudian ada kolam renang, ada kolam-kolaman terkena air, terkena sinar matahari sampai kemudian panas, itu tidak sampai dikatakan al-ma'u al-musyammasu. Jadi tetap tidak ada kemekruhan untuk digunakan. Jadi ilatnya tadi alasannya karena namanya syariat itu juga menjaga orang-orang yang mau menjalankannya supaya terhindar dari penyakit. Dan juga kalau memang orang itu menggunakan air yang panas, itu dia wudhu umpama itu nggak bisa totalitas, ya kan? Nggak bisa totalitas. Termasuk makruh juga itu wa yukrahu aidun syadidus sukhunah wal burudah. Air yang sangat panas atau yang sangat dingin. Es batu dibuat wudhu. Kalau memang di situ terus kemudian bisa mengalir sehingga bisa dibuat untuk membasuh, kemudian dibuat wudhu mengalir ada cembungan itu. Kalau cuma digini-ginikan ya jelas nggak sah karena tidak mengalir, tidak cukup dikatakan membasuh. Ini wajib letakkan di sini akhirnya agak mencair. Itu sah. Cuma makruh karena namanya es batu itu dingin. Dan juga di situ dalam kita berwudu itu tidak bisa totalitas untuk membasuh. Itu yang kedua. Memang suci mensucikan tapi ada hukum makruh. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Yang ketiga adalah air suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Kena pakaian, kena badan, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa bisa dibuat sholat. Tetapi untuk dibuat mensucikan, menghilangkan najis, untuk berwudu, untuk mandi besar, itu tidak mencukupi. Tidak sah. Wa huwa al-ma'u al-musta'malu. Apa itu? Yaitu air mustakmal. Ini air mustakmal. Kalau bahasa artinya air yang telah digunakan untuk menghilangkan untuk menghilangkan hadas dihilangkan gimana? Untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis dan tidak ada perubahan. Jadi gini Pak, air mustakmal itu, ada istilah mustakmal itu hanya pada air yang kurang dari 2 kulah. Air kok 2 kulah lebih, nggak ada kata-kata mustakmal. Air yang kurang dari 2 kulah. Nah, 2 kulah itu berapa? Kurang lebih 217 liter. Ada yang mengatakan 217, ada yang mengatakan 216. Kalau di kitab Takrirat Sadita itu 217 liter kira-kiranya. Kalau dibuat ukuran persegi, kurang lebih ngambil amannya itu 60 cm. Ya. 1 hasta kata Bapak tadi. Kurang lebih 60 cm. Nah, kalau Bapak berniat untuk membuat kola ya jangan dipaskan. Nah, kalau dipaskan kurang dikit berarti kurang dari 2 kola, ya di situ agak dibesarin. Biar umpama kok volumenya kurang dikit itu tetap ada 2 kola. Kalau sudah ada 2 kola itu enggak ada istilah air mustakmal. Karena air mustakmal itu hanya terjadi pada air yang sedikit. Air yang kurang dari 2 kolah. Pun demikian, praktek air mustakmal itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Karena apa? Bekas dari menghilangkan hadas,
bekas dari menghilangkan najis, itu pun kalau memang tidak berubah. Nah, kalau berubah ya berarti termasuk air yang mutanajis kalau yang urusan najis loh, Pak. Prakteknya gimana air mustakmal itu? Umpama digunakan untuk wudhu. Asalnya airnya suci mensucikan, kemudian dibuat untuk wudhu. Wudhu itu kan yang wajib basuhan yang pertama. Betul kan Pak ya? Wudhu itu basuhan yang pertama. Adapun basuhan yang kedua, ketiga setelah basuhan pertama sempurna, itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Yang dihukumi mustakmal adalah bekas basuhan yang wajib, yang fardu tadi. Adapun tetesan dari basuhan yang sunnah, tetesan dari basuhan yang kedua atau ketiga, itu tidak dihukumi mustakmal. Tidak dihukumi mustakmal. Jadi ketika kita berwudu, kemudian sudah rata, ya sudah rata. Kalau belum rata ya berarti masih dianggap belum satu. Harus sampai di situ rata semua baru dianggap hitungan satu. Nah ini tetesan yang pertama ini, yang dianggap pertama ini adalah dikatakan mustakmal tetesannya ini. Ini mustakmal. Adapun terus kemudian membasuh lagi, nah ini kan sudah ditutup dengan basuhan yang kedua, ya kan? Nah, basuhan yang kedua ini tetesannya itu tidak mustakmal. Tetap suci mensucikan. Lantas bagaimana umpama Bapak di rumahnya itu embernya paling berapa sih? Kan nggak sampai ada 2 kulah kan? Ya kan, atau kulahnya itu kecil. Bapak wudhu di kamar mandi yang di situ ada embernya ada air. Wudhu menciprat ke dalam. Mustakmal nggak Pak? Cipratan, kalau cipratannya jelas mustakmal. Ya kan? Yang pertama tadi loh. Tapi kalau sudah masuk ke ember atau bak, ember, mustakmal nggak? Dilihat-lihat dulu. Karena gini Pak, cipratan itu jelas mustakmal. Tapi kalau kita terus kemudian tahu cipratan tersebut masuk ke ember, itu hukumnya itu sama seperti air mustakmal ini, meskipun jernih, tetapi seakan-akan air tersebut adalah air yang telah berubah. Air yang telah berubah secara hukman, karena bekas untuk menghilangkan hadas atau bekas untuk menghilangkan najis tapi tidak ada perubahan. Itu secara hukmannya itu air tersebut ada perubahan, baik rasanya maupun warnanya maupun baunya. Lah kalau masuk ke dalam ember, lah dilihat air yang di ember itu seberapa. Kalau air di ember itu memang sedikit, ya, memang sedikit, yang kiranya ada tetesan, beberapa tetes paling kan ya, masuk ke ember tersebut kok bisa merubah, dikira-kirakan aja. Ya maka di situ air tersebut bukan najis, air tersebut termasuk air yang berubah, nanti masuk tahapan yang kedua. Kalau memang air yang di ember itu banyak, atau separuh, atau bahkan banyak, yang kiranya menetes itu tidak sampai merubah, maka ya tetap suci mensucikan. Kok terus kemudian sedikit, ya, kena tetesan air mustakmal, oh ini berarti berubah. Tambah saja, tambah volumenya, tidak harus sampai 2 kolah. Tapi sampai apa? Sampai sekiranya, oh kalau sudah sekian, itu kira-kira air tersebut bening lagi. Kalau urusan ditambah sampai 2 kolah, itu adalah untuk mensucikan air yang mutanajis, air yang najis. Ini tidak najis urusannya, ini perubahan. Kalau perubahan itu ditambah volume, contohnya sekiranya di situ perubahannya umpama bimbang, umpama ragu, wah ini mustakmal enggak ya? Ini berubah enggak ya? Terkena cipratan. Kalau ragu, maka kembalikan ke hukum asal. Dalam urusan ubudiyah, apalagi dalam urusan najis ataupun air seperti ini, kembalikan ke hukum asal. Aslinya kira-kira air yang di bak itu suci mensucikan enggak?
ya berarti suci mensucikan. Udah, nggak usah kemudian kita bimbang atau ragu. Wah, dibuang aja. Enggak. Secara hukum fikih, ambil secara hukum asal air tersebut kalau suci mensucikan berarti apapun al aslu bil yakin. Kita umpama di toilet umum, kan kita nggak tahu ini najis nggak kan gitu kan umpama. Selama tidak ada najis yang kita lihat, ya maka di situ hukumnya suci gitu aja. Dan kita tidak diharuskan untuk mencari-cari. Nah, kalau kita terus kemudian mencari-cari atau hukum fikih mengharuskan mencari-cari, mendeteksi dan lain sebagainya, maka kita habis di situ. Ibadah otomatis kita menjadi tidak khusyuk. Repot. Umpama kita terus kemudian bimbang nih, sarung ini tadi kena najis gak ya? Bimbang, sarung ini kena najis gak ya? Ya kita hukumi suci. Atau di situ kita sudah tahu, sarung kita ini sudah terkena najis, tapi hanya di bagian tertentu. Di bagian tertentu sudah kering. Terus kemudian kita menyentuh sarung kita ini yang tadi dengan kondisi basah. Tapi kita nggak tahu ini tadi yang tersentuh ini yang terkena najis nggak. Maka cara hukum fikih di situ tangan kita tetap suci. Kecuali kita sudah geramai semua sarung kita ini. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali di situ pasti terkena najis. Jadi hukum fikih itu dalam hal tersebut sangat ringan. Jangan sampai terus kemudian menjadikan kita was-was, terganggu dalam urusan ibadah, sholat pun menjadikan tidak khusyuk. Itu air mustakmal. Wal mutaghayyiru bima kholatohu minat tohiroti. Termasuk air yang suci, namun tidak mensucikan adalah air yang telah berubah dengan sesuatu yang suci. Kalau dengan perkara yang najis jelas menjadi air najis, nggak suci lagi. Suci tidak mensucikan termasuk di dalamnya adalah air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Air mineral ini dikasih kopi, dikasih teh, dikasih susu, suci tapi tidak mensucikan. Air degan tidak termasuk 7 tadi. Secara hukum fikih nggak termasuk air. Ada nggak kategorinya degan? Wa ma'ul fil degan nggak ada kan? Itu masuknya ma'e. Cuma istilah kita kata-katanya air gitu kan. Air kencing itu nggak air secara hukum fikih. Itu termasuk adalah ma'e, benda cair. Jadi air yang berubah sebab sesuatu yang suci. Perubahannya yang sampai merubah nama air secara umum. Kalau tidak sampai merubah nama air secara umum, ya berarti tetap suci mensucikan. Air kuah, air kopi dan lain sebagainya. Terus kemudian di situ memang dengan sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari oleh air. Beda halnya kalau perubahannya dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari dengan air. Contohnya tadi, apa itu namanya, sungai, atau irigasian, atau daun jatuh. Itu kan kalau memang sengaja daun dijatuhkan ke dalam kolam, ada kesengajaan, maka di situ ya tetap dihukumi air yang suci tidak mensucikan. Tapi kalau jatuh-jatuh sendiri, alami, maka di situ ya tetap suci mensucikan. Atau ada air yang kemudian lama diam, maksudnya tidak terkena apa-apa, itu kan biasanya berubah. Nah, itu juga tetap suci mensucikan. Yang keempat, wama unajisin. Iya kan? Wama unajisin, air najis. Maksudnya air yang terkena najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun. Wa huwa dunal kullataini. Yang keempat adalah air yang terkena najis, yaitu air yang terkena najis sementara air tersebut kurang dari 2 kolah, langsung najis. Secara hukum madzhab Syafi'i,
kok air kurang dari 2 kulah, maka kalau terkena najis, apapun itu, selama tidak dimakfu, maka hukumnya menjadi air yang mutanajis atau air najis. Meskipun tidak berubah. Ya, meskipun tidak berubah. Terus kemudian cara mensucikannya nanti ada. Diterangkan bahwa ditambahi volume sampai 2 kolah, sekiranya tidak ada perubahan. Walhasil air yang kurang dari 2 kolah, kurang dari 217 atau 216 liter. Maka di situ hukumnya adalah meskipun tidak berubah karena terkena najis, maka tetap dihukumi air yang najis. Tidak bisa dibuat untuk bersuci. Lantas kadang kita bimbang, masa ada air di kolah kita disuruh ngeliteri dulu, disuruh menakar dulu, ini 2 kolah enggak ya? Apalagi kita enggak tahu takaran-takaran kan. Ini 2 kolah apa enggak ya? Kan umpama seperti itu ya Pak, ada kolah yang kita anggap lumayan besar lah. Terus kemudian ada ini termasuk, kira-kira ini ada 2 kolah enggak ya? Maka secara hukum fikih, hukumnya adalah 2 kolah. Tapi yang umum, jangan terus kemudian kita 1 ember, ini 2 kolah enggak ya? Itu jelas kurang dari 2 kolah, enggak umum itu perkiraan yang seperti itu, enggak umum. Kan ada kolah yang cukup besar, cuma volume airnya tidak penuh. Ini masih 2 kolah apa enggak ya? Ada 2 kolah apa enggak? Maka hukumnya adalah 2 kolah. Secara hukum fikih seperti itu. Enak, pokoknya hukum fikih sebenarnya enak. Lah itu air yang sedikit hukumnya seperti itu Pak. Ketika terkena barang yang najis, maka langsung dihukumi najis. Kita umpama di toilet umum, biasanya kan cuma bak kecil gitu Pak ya, atau kotaan kecil. Kadang ada kotoran cicak di dalamnya. Betul nggak Pak? Kadang ada kotoran cicak. Itu berarti boleh nggak dibuat untuk istinja dengan air itu? Kalau memakai hukum ini nggak bisa. Kalau memakai hukum dasar, hukum asli madzhab Syafi'i nggak bisa. Karena apa? Air tersebut mutanajis. Nggak bisa. Nah terus bagaimana kalau seperti itu? Kita mau ziarah pergi kemana-mana, waduh ternyata di situ toiletnya itu kotor atau di situ seperti itulah intinya. Bagaimana? Maka ada pendapat yang menerangkan, termasuk masih madzhab Syafi'i, cuma di situ sama dengan pendapatnya madzhab yang lain yaitu madzhab Malik. Al-Ghazali, Imam Ar-Ruyani, ada juga pada Ibnul Mundir. Sama dengan pendapatnya madzhab Maliki. Di Fathul Muin diterangkan banyak imam-imam atau ulama-ulama Syafi'iyah dalam hal air sedikit terkena najis itu sama seperti madzhabnya Imam Malik. Yaitu apa? Selama tidak berubah meskipun kurang dari 2 kolah maka tetap dihukumi suci mensucikan. Nah itu kalau kita di posisi yang memang sulit untuk menghindari hal semacam itu, supaya apa tujuannya? Supaya kita itu tidak was-was Pak. Lah kita umpama terus kemudian sudah terlanjur cebok, baru tahu, ya kan? Baru tahu kalau di situ ada kotoran najis. Sudah terkena sarung semua airnya tersebut. Kita pakai cuma sarung itu atau sudah terkena celana semua. Dan nanti kan akhirnya kita nyari-nyari, kemudian was-was semua. Kita naik ke mobil atau naik ke bus, kemudian terkena apa itu namanya joknya, setnya itu, terus kemudian waduh ini najis semua. Akhirnya ya terus seperti itu akhirnya dalam ibadah nggak tenang. Maka kalau memang dalam posisi seperti itu nggak apa-apa, itu masih ulama-ulama madzhab Syafi'i, cuma saja kebetulan dalam istimbatil hukmi, dalam penggalian hukum itu sama dengan pendapatnya Imam Malik. Bahkan kaul qodimnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang awal, kan ada pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang awal dan yang baru, itu juga mengatakan masih suci mensucikan. Alhamdulillah. Geser kepada ma'e. Ma'e itu sebanyak apapun, apalagi sedikit, hukumnya itu sama seperti air sedikit. Hukumnya sama seperti air sedikit. Artinya
secara dasar madzhab Syafi'i itu meskipun 2 kolah, 1 tangki minyak goreng, 1 tangki minyak tanah, kok terkena sedikit kotoran cicak, maka hukumnya najis. Minyak gorengnya nggak bisa dibuat goreng ikan. Lah kalau minyak tanah mah memang dibuat api-apian kan. Tapi kalau minyak goreng meskipun 1 tangki atau 1 bak besar, kok terkena sedikit cicak, kotoran cicak atau najis apapun, maka ya hukumnya. Nah, terus bagaimana? Kalau ma'e tadi disamakan dengan air yang sedikit, maka pakai pendapatnya tadi. Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Ruyani, Imam Ibnul Munzir, itu juga orang-orang ulama-ulama kaliber yang luar biasa, sudah diakui keilmuannya, istinbatul hukmnya luar biasa. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita mengikuti masih dasar Imam Syafi'i yang seperti itu ya, waduh, ya jadi dibuat untuk menggoreng. Seperti ikan. Bangkai ikan suci. Bangkai ikan itu hukumnya suci, artinya bisa dimakan. Tapi kalau kotoran ikan, ya, beolnya ikan, itu hukumnya najis. Bapak punya akuarium, umpama. Oh, namanya akuarium ada ikannya kan otomatis nelek di situ kan? Ya kan? Maka di situ secara hukum dasar madzhab Syafi'i hukumnya airnya najis. Meskipun tidak berubah. Kalau kita masih mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang dasar. Tapi kadang kita kan males gitu kan Pak ya. Lah akhirnya di situ boleh kita mengikuti pendapat tadi. Kalau memang tidak berubah airnya disebabkan telek, disebabkan kotoran ikan tadi tidak berubah, maka hukum air di dalam akuarium tadi hukumnya tetap suci. Nah, seperti itu Pak. Enak kan kalau seperti itu yang punya akuarium itu. Bukan kok terus kemudian kita meremehkan hukum. Inilah luar biasanya para ulama memberikan hukum kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aukana kullataini fataghayyara, atau air banyak yaitu 2 kolah kisaran 217 atau 216 liter itu terkena najis kemudian merubah. Kalau tidak berubah suci, tapi kalau berubah najis, mutanajis maksudnya. Bapak mempunyai kolah yang isinya bisa sampai 216 atau 217 liter lebih. Kejatuhan bangkai tikus. Tapi tidak berubah. Hukumnya najis enggak airnya? 2 kolah lebih loh Pak. Terkena bangkai tikus. Langsung wah, belum lama kan langsung diambil. Najis enggak? Enggak. Tapi pegel enggak Pak? Tega enggak? Tega enggak Pak? Enggak tega ya? Untuk digunakan sekedar mandi lo enggak tega ya? Maksudnya ya jijik lah. Terus kira-kira kalau seperti itu apa yang Bapak lakukan? Buang. Buang begitu saja. Awas Pak, kalau buang begitu saja terkena diaul mal. Karena air yang suci mensucikan, atau air yang suci itu termasuk harta. Ya kan? Kalau terus kemudian kita membuang air begitu saja, itu berarti termasuk menyia-nyiakan harta. Adapun menyia-nyiakan harta tanpa ada tujuan, itu hukumnya haram. Kalau memang kejadian seperti itu Pak, jangan cuma wah jijik buang aja, jangan gitu. Itu kan dikolah di kamar mandi, niatkan aja membersihkan kloset, membersihkan kamar mandi, bak. Harus ada niatan, inilah pentingnya niat. Nyiram kembang, nggak tahu kalau kembangnya mati sekalian. Ya, artinya inilah. Makanya pembahasan niat itu sangat diprioritaskan, sangat penting dalam urusan kita menjalankan ilmu syariatnya Allah. Satu gerakan yang sama tapi sudah bisa menjadikan bedanya hukum. Kalau kita buang begitu saja, kita berarti menyia-nyiakan harta. Tapi kalau kita terus kemudian niati tadi, menyiram kloset, menyiram kamar mandi supaya tambah bersih, atau untuk menyiram bunga tadi, lah itu tidak termasuk terkena keharaman diaul mal. Seperti itu. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin.
takriban fil asofi. 2 kolah itu 500 ritel, Baghdad, Irak. Secara kira-kira menurut pendapat asoh. Kalau sudah diliterkan di kitab yang lain itu 217 liter kira-kiranya seperti itu. Kalau diukur secara persegi tadi kurang lebih 60 cm. Demikian kajian pada malam hari ini. Silahkan dari bapak-bapak yang hadir untuk bertanya terkait apa yang telah disampaikan tadi. Monggo bapak. Ya. Kalau kita buang air secara sengaja itu kan katanya haram. Nah kalau kita membersihkan kolam gimana? Karena sudah buang terkuras. Nah itu kan berarti ada niatan membersihkan, itu nggak apa-apa. Nah, itu kan ada niatan untuk membersihkan. Ya maksudnya kata-katanya memang di situ mengeluarkan untuk membuang air, tapi kan ada niatan untuk membersihkan, ada hajat, ada kebutuhan seperti itu. Tapi kalau kebutuhan cuma jijik ini wong perkara itu secara hukum itu suci mensucikan kok dijijiki. Nah itu yang nggak boleh. Makanya di situ ada niat tadi menguras, terus kemudian menguras kan ada niatan kan Pak ya, supaya di situ lebih bersih kan. Nah itu nggak masalah Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, monggo. Air sungai itu kan sekarang sungai gitu itu gimana? Air suci nggak? Jadi kembali kepada tadi, kalau kita melihat air sungai, kemudian kotor, kalau kita yakini, memang sudah full berubah ya. Beda kalau berubahnya itu nyekat-nyekat atau berubahnya itu segerombol-segerombol. Ini umpama kasusnya itu sungai panjang, memang airnya itu banyak tetapi benar-benar keruh berubah karena tadi perkara-perkara lain yang masuk, sampah dan lain sebagainya. Kalau terus kemudian kita tahu, kita yakin, keyakinan itu ada karena kita tahu secara langsung, itu benda najis tercampur di situ. Benda najis tercampur di situ, masuk di situ, ya maka mohon maaf, berarti itu mutanajis. Kalau memang kita tidak mengetahuinya dan tidak harus mencari tahu, ya kita tidak harus mencari tahu dan kita anggap itu mungkin kotoran-kotoran atau sampah-sampah masakan umpama, maka tidak sampai najis. Walhasil kalau memang sudah berubah seperti itu, semuanya berubah, itu tidak bisa dibuat untuk suci mensucikan. Tapi untuk kerana najis, tadi ada keyakinan, yakinan itu datang karena memang kita melihat langsung, itu memang ada najisnya apa tidak, seperti itu Pak. Makanya di situ harus hati-hati kalau lebih dari 20. Nah tadi, ketika air lebih dari 2 kolah, ketika yang mencampuri itu perkara yang suci dan dapat merubah, masuk ke kategori yang ketiga, suci namun tidak mensucikan. Tapi kalau terus kemudian air yang lebih dari 2 kolah berubah, terus ada najis yang mencampuri, maka hukumnya ya air yang mutanajis. Sekarang gini, sudah berubah, tapi perubahannya ini bukan karena najis. Perubahan ini karena apa? Karena perkara-perkara yang suci, ya kan? Ketika air sudah berubah karena perkara-perkara yang suci, maka secara hukum tidak dianggap air 2 kolah, tetapi dianggap air yang sedikit. Dianggap air yang sedikit. Kok terus kemudian sedikit aja najis yang mencampuri, maka hukumnya mutanajis. Seperti itu, Pak. Sekali lagi, kalau memang yakin ada kotoran yang najis di situ. Kalau nggak yakin, bahkan tidak harus mencari tahu, itu namanya nanti apa itu namanya tatabu atau mencari-cari hal yang sebenarnya tidak disuruh oleh syariat, maka tidak diperbolehkan. Kita untuk tatabu masalah najis, mencari-cari tahu najis itu bahkan diterangkan kalau nggak salah kita Fathul Alam itu nggak boleh. Karena kita sudah dikasih enak, malah mencari-cari hal yang nggak enak gitu maksudnya gitu. Silakan Bapak yang di belakang. Ya. Kalau misalkan ini Pak di daerah Pak ya, kan biasanya jamban-jamban tuh Pak menyenangkan itu mungkin kurang lebih apa? Jamban? Iya, jamban. Oh jamban. Iya iya iya. Jadi sungai itu kan kebetulan saya dari daerah Kalimantan gitu Pak. Jadi di jamban-jamban itu di sungai ada jamban-jamban tuh. Ya. Kadang mohon maaf yang kemudian mandi
Jadi alhamdulillah itu juga sudah banyak dibahas dalam kitab fikih itu. Di daerah saya juga seperti itu. Jadi ada kakus, ya kan? Ada yang jamban buat mandi, kan seperti itu. Ketika di air yang lebih dari 2 kolah, contohnya di kolam yang besar atau di sungai, ya kan? Kemudian ada orang yang mohon maaf BAB di situ atau kencing di situ. Lantas kemudian kita juga wudhu di sungai itu. Selama itu terus kemudian kita pada waktu mengambil air itu tidak kita yakini najis, tidak kita yakini barang yang najis tadi, maka itu suci. Meskipun di dekat kita. Dan dalam kitab Fathul Mu'in tidak diharuskan kita menjauh. Kita umpama di jamban sini, kemudian ada tamu lewat gitu kan. Kita bahkan tidak diwajibkan untuk wus-wus. Yaitu mungkin dari kita sendiri. Maksudnya secara hukum tidak harus kemudian nggak harus. Untuk mengambil wudhu tidak harus dijauhkan. Karena air ini nyambung semua dan banyak gitu. Artinya secara hukum fikih itu tidak masalah selama di situ. Bahkan diterangkan seperti ini. Ada orang kencing di air yang banyak. Mancur kan itu. Terus kemudian kadang kan ada cipratan. Lah itu cipratan itu apakah dari kencing atau dari air yang di situ kemudian mental gitu. Lah itu kan kita nggak tahu. Selama di situ nggak yakin dari kencing, maka di situ tidak menjadikan najis. Seperti itu. Paham Pak ya? Nggak niatnya, secara hukum fikihnya nggak masalah. Secara hukum fikihnya tidak masalah. Beda lagi kalau ternyata pas pada waktu kita cawuk, kita ambil itu memang ya itunya itunya karena itu ada loh kejadian seperti ini loh Pak. Gitu. Itu yang airnya banyak loh Pak. Mohon maaf itu airnya banyak. Kadang beda lagi kalau irigasian kecil loh. Itu beda lagi nanti urusannya. Ya yang umpama mengalir itu antara sini sama sini itu ini tidak sampai 2 kolah. Tarik garisnya itu tidak sampai 2 kolah. Ketika mengalir di sini ada molekul-molekul zat-zat yang tadi. Ketika alirannya ke sini umpama Pak, maka yang sini memang belum najis. Tapi terus kemudian sampai sini, yang sebelah sini najis semua. Kalau memang di situ kecil tadi, sekiranya 1 garis seberang itu tidak sampai mencapai 2 kolah. Seperti itu. Nah, diterangkan di sini di dalam Fathul Qoribnya itu, kecuali memang yang dihukumi makfu di air. Yaitu apa? Yaitu ketika ada bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya. Misal apa semut. Kita kadang kan ngopi toh Pak, atau di situ apa ngeteh, kemudian ada semut mati kan. Selama tidak berubah karena kesemutannya itu, maka tidak masalah, tetap halal untuk diminum. Kecuali memang semutnya banyak sampai merubah dan tidak ada tujuan ada bangkai dimasukkan. Nah itu ya najis seperti itu. Atau ketika di situ kencing yang di situ kencingnya itu memang tidak berwarna, nyiprat ke air, ya kan? Itu juga tidak masalah. Kecuali nyiprat ke badan, beda. Ada makfu yang di air tetapi tidak makfu di badan. Mohon maaf karena seperti itu ketika umpama jenengan-jenengan memakai celana, itu kan harus memang benar-benar hati-hati. Kalau memang di situ kencing, posisi pakai celana itu posisi torpedonya itu harus benar-benar jangan sampai nyiprat ke celana. Kalau bimbang gimana, ragu gimana, nggak masalah. Wah tadi nyiprat nggak ya? Selama tidak ada nggak masalah dan nggak harus dicari-cari gini. Nah, seperti itu Pak. Perlu dicari-cari. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo.
Bisa jadi pada saat orang itu kan posisi tinggal sedikit gitu loh ya. Terus kita jadi yang bisa digunakan untuk bersuci tidak harus 2 kolah, Pak. Kurang dari 2 kolah itu enggak masalah. Yang penting tidak berubah. Yang penting tidak berubah artinya perubahan yang sampai signifikan loh. Dan yang penting tidak terkena najis. Meskipun kurang dari 2 kolah sangat enggak masalah. Tidak harus kemudian kita tampung dulu sampai 2 kolah, enggak harus. Ketika di situ sedikit, selama di situ tidak ada hal yang menjadikan berubah sehingga hukumnya suci tidak mensucikan, atau tidak terkena najis sehingga hukumnya menjadi air yang tidak suci alias mutanajis, itu boleh untuk dibuat wudhu, untuk dibuat anu, nggak masalah. Lah kalau semisal tandon ya, istilahnya tandon Pak ya, toren ya, yaitu kita nggak perlulah terus kemudian dilihat, nggak perlu Pak. Kontrol harian itu sebenarnya ada najisnya nggak perlu. Lah iya makanya kalau terus kemudian kita kontrol itu malah waduh ternyata ada najisnya gitu tambah repot. Nah terus kemudian yang jadi was-was itu yang di ember itu kan suka kadang diadus ya gitu ya, adus junub gitu kan, atau yang wudhu kita kan nggak yakin antara netes ke situ dan enggaknya tuh gitu, yang misalkan khawatir itu kan gitu. Itu kan yang ember itu kan kurang dua pola. Nah, kalau seumpamanya kecipratan nyiprat gitu ya, tapi isinya sedikit lah gitu kan, nggak jelas banget gitu. Itu gimana hukumnya itu? Nah kan tadi makanya ketika cipratan dari air wudhu kita yang pertama atau cipratan dari basuhan pertama pada waktu kita mandi, kemudian terkena air yang di dalam ember, itu bukan berarti yang di dalam ember langsung pasti mustakmal. Kalau memang di situ ada di dalam itu cukup lumayan, kiranya dari tetesan tersebut, kira-kiranya lah, wong di ember ini lumayan banyak, masa dapat merubah, kan gitu. Itu nggak masalah Pak, nggak masalah. Tidak kok terus kemudian kurang dari 2 kolah, satu ember kan jelas kurang dari 2 kolah. Nah, cipratan pembasuhan pertama itu sangat sedikit sekali kan Pak ya, sangat sedikit sekali. Paling berapa tetes, kemudian nyiprat itu sangat nggak masalah. Ya, tapi kita pada waktu seperti itu ya setidaknya embernya dikasih air yang banyak lah. Saya ya kan untuk menjalankan fikih saya Pak, ya memang secara hukum kesunahannya itu tempat yang dibuat untuk kencing atau tempat yang dibuat untuk mandi jangan kemudian dijadikan untuk wudhu. Nah, cari tempat yang itu kesunahan. Ya kan kesunahan. Beralih ke tempat yang lain memang di situ terhindar dari untuk kencing maupun untuk mandi. Kesunahan di tempat yang lain. Tetapi saya ya kadang-kadang menjalankan fikih saya yang tadi. Artinya menjalankan ilmu saya yang tadi, Pak. Karena di situ ilmu itu butuh juga dimurojaah dengan dipraktekkan selama itu tidak menjadikan larangan dalam beribadah. Tapi kadang-kadang, Pak, kadang-kadang memang tak jalani seperti itu. Walhasil wah ini banyak nih, nggak mungkin di situ merubah. Kalau memang sedikit ya tambah aja Pak. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Itu sudah hukum. Kalau kita ragu berarti kita ragu sama hukum gitu loh. Karena itu sudah hukum. Makanya kan di dalam kitab Mau'izatul Mukminin itu jangan terlalu over untuk ini najis enggak ya, ini suci enggak, jangan. Karena itu justru memang was-was minasyaiton. Kalau secara hukum asalnya itu enggak masalah, kita sudah tahu dasarnya, ya udah. Jalani aja. Seperti itu. Cukup, Pak? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Suci. Jalan sepanjang jalan itu otomatis air cipratan itu sudah terkena benda lain. Itu satu. Suruh ini apakah bisa lalu atau cukup dengan gelap atau hukum kita bersolat itu seperti apa? Karena kata-kata di jalan raya gitu. Gimana kecipratan dari hujan
hujan dan di jalan raya nih, kita langsung sholat atau kita ulangin atau seperti apa? Oh, dua, kita kena najis, kemudian menggunakan yang tadi saya sedikit paham, cuman bagaimana caranya? Bercuci dan menggunakan air embun, bahan kotor, di daun lebar itu kan kotor najis. Najis. Bisakah untuk menggunakan najis air embun? Kemudian yang ketiga, tadi yang dipanaskan itu kan dengan tembaga yang bisa. Sekarang ini ada air yang dipanaskan melalui water solar itu. Sebenarnya kan dipanaskan itu. Itu kan sehat buat tembaga air ini. Hukum air yang dari water solar itu hukumnya seperti apa? Ya. Karena ada water solar yang baru-baru air kan menggunakan matahari kemana saja. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama, umpama ada hujan deras, kemudian menjadikan becek di jalan, lantas kita jalan di jalan yang seperti itu kan rata-rata nyiprat ke pakaian kita. Itu hukumnya bagaimana? Sementara umpama kita tahu itu ya terkena benda yang lain, mungkin ada terkena najis dan lain sebagainya, itu sudah dibahas termasuknya dalam kitab Fathul Mu'in, kalau banyak sekali itu. Itu terangnya seperti ini, kembali kepada tadi, bahwa selama di situ kita tidak tahu ada benda najis. Ada benda najis yang kelihatan di situ, maka di situ tidak masalah. Sarung kita tidak dihukumi najis. Bedanya kalau terus kemudian kita lihat secara langsung yang tercampur dengan air hujan yang ada di jalanan itu ada kotoran kuda umpama. Atau memang jalan di pasar tradisional itu kan ada umpama kuda delman itu kan berceceran itu kan. Itu kalau kita sudah benar-benar tahu itu ada kotoran yang tercampur dengan air, lah itu maka hukumnya jelas najis. Tapi kalau tidak di jalanan yang model seperti itu, meskipun keruh dan kita tidak yakin itu tadi kekeruhannya itu apakah benda najis juga ada di situ, maka di situ tidak dihukumi najis sarung kita yang terkena. Terus kemudian yang kedua, embun Pak ya. Air embun. Air embun itu kan memang sedikit sekali kalau dilihat karena cuma di dedaunan dan sebagainya. Bagaimana ketika terus kemudian tangan kita itu kotor, kotornya itu karena najis. Pensuciannya gimana? Kalau air yang banyak kan tinggal kita kocor gitu aja. Caranya adalah dihilangkan ainiyahnya dulu. Dihilangkan ainiyahnya dulu. Bentuk najisnya itu dihilangkan, digosok-gosok sama apa terserah, sama pasir atau sama apa. Itu dihilangkan dulu ainiyahnya. Ya, terus kemudian setelah itu maka air embun yang ada di dedaunan itu tinggal dikucurkan. Meskipun satu bilasan yang sekiranya itu mengalir, itu hukumnya suci. Terus kemudian yang ketiga, water solar. Itu secara hukum ma'ul musyamas tetap kalau memang di daerah kita karena tidak termasuk iklim yang panas seperti yang di Timur Tengah, itu tidak bisa termasuk ma'ul musyamas, tapi bisa termasuk syadidus sukhunah. Air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Lah kalau memang di situ tembaga ya memang dikhawatirkan hal semacam itu, Pak. Lah kalau dalam masalah ilatnya sama sebenarnya. Sebenarnya sama, karena apa? Kita menjadikan tidak totalitas dalam berwudu, kita tidak totalitas dalam mandi. Sama. Cuma memang kalau memang di cuaca yang sangat panas, kemudian dengan tembaga-tembaga atau memang yang bisa berkarat seng-sengan tadi, itu memang dampak yang keluar itu memang lebih ngefek kalau memang digunakannya pada waktu panas-panasnya. Cuma kalau di saat sudah dingin itu nggak masalah cara hukum fikih. Kalau sudah dingin sudah nggak masalah. Nah, kalau yang prakteknya seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak termasuk ma'ul musyammas yang seperti di kitab ini tadi, tetapi bisa masuk syadidus sukhunah, air yang sangat panas dan itu masih masuk kategori suci mensucikan pun ada hukum makruh dalam penggunaan. Seperti itu. Gimana, Pak? Iya, kalau memang penggunaannya masih dalam kondisi panas loh, Pak. Masih dalam kondisi panas. Silakan cukup, Pak. Nah,
Demikian kajian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Dan mohon maaf mulai awal sampai akhir apabila banyak kekurangan atau banyak keterangan yang mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.